Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Risma N Rahmawati. Nah, untuk hari ini kita masuk ke seri Obama. Apa itu Obama? Obama itu adalah obrolan bersama Risma. Dan tema Obama kali ini adalah pengalaman menjadi anak kosan. Sudah banyak DM yang masuk ke Instagram aku. Terima kasih yang sudah ikut komen, sudah ikut berkomentar, sudah ikut berbagi cerita pengalaman menjadi anak kosan. Nanti akan aku bacain satu-satu pengalaman kalian yang memang menarik gitu ya. Banyak sebetulnya DM pengalaman tentang menjadi anak kos yang menarik, tapi nanti aku akan bacakan yang memang betul-betul ya. Sebelum aku cerita ke kalian, jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe channel aku agar aku lebih semangat membuat video YouTube gitu ya. Nah, di sini sudah banyak cerita-cerita, ada yang horor, ada yang romantis, kemudian ada seru juga banyak. Nanti akan aku bacain dari yang 1 sampai ada 6 cerita yang harus kalian dengerin gitu ya. Langsung aja ke cerita yang pertama. Cerita yang pertama ini aku mau cerita ke kalian tentang cerita horor dulu aja kayaknya. Nah, langsung aja cerita yang pertama. Gini ya ceritanya. Kejadian terjadi saat 2020 Kak, di pertengahan Desember. Berarti ini masuk ke pandemi ya. Waktu itu aku diminta nginep di kosan temen aku yang namanya Mawar dan Anggrek. Aduh ya, nama samaran, kayak nama pelaku kriminal. Sebut saja dia Mawar, sebut saja dia Anggrek gitu ya. Nah, kos sudah lama tidak dihuni Kak, karena pandemi. Jadi aku memutuskan untuk mendengarkan murotal Quran agar suasana kos menjadi adem. Entah kenapa siang itu aku ngerasa pengen banget Kak bercermin. Di depan cermin kecil, aku mencoba untuk merapikan jilbab aku, kira-kira seperti itu. Namun ada kejanggalan Kak saat aku bercermin. Tiba-tiba aku melihat ada tangan pucat panjang sedang menari. Wow. Spontan Kak, aku langsung melihat ke arah cermin. Tapi nggak ada apa-apa. Karena masih penasaran, akhirnya aku mencoba melihat lagi. Ya, ke arah cermin dan aku melihat ke arah belakang. Tara. Aku langsung merinding Kak, karena ternyata di situ aku melihat kejadian yang horor banget. Aku melihat tangan yang pucat itu tadi nongol, ya, di cermin. Badanku langsung lemas, aku merinding Kak, dan aku membaca doa-doa yang memang aku hafal dan aku bisa, kayak gitu. Betul-betul, karena gini ya, kalau kita sedang mengalami kejadian yang horor, kita pasti membaca doa. Tapi kadang-kadang kenapa ya hafalannya kita itu langsung rontok gitu, langsung hilang. Entah kenapa ya, mungkin karena saking kita groginya gitu. Saking takutnya. Pasti teman-teman pernah ya yang ngerasa ada cerita-cerita horor gak hanya di kos tapi mungkin juga di rumah atau lagi di jalan atau dimanapun. Nah, ketika naik gunung itu cerita horor itu pasti banyak banget. Pasti kita ngerasa kalau kita membaca doa, doanya itu kayak kok aneh gitu ya. Doanya itu kok nggak urut gitu ya, langsung hilang semua ingatan karena kita tuh saking takutnya gitu ya. Sebetulnya masih banyak Kak kejanggalan yang terjadi di kos aku ya, di kos teman aku, tapi lain kali akan aku ceritain lagi Kak. Sekian dulu aja. Oke ya, itu tadi cerita horor yang pertama. Jadi Mbak ini ngelihat ada penampakan tangan pucat panjang. Bayangin aja teman-teman, kalau kalian baru bercermin, di belakang teman-teman itu di kaca ngelihat satu bayangan tangan ya yang sedang menari-nari ya di cermin kalian. Bayangin, dan itu malam-malam kalian sendirian. Merinding aku ya jadinya. Kalian ngerasa horor nggak kayak gitu ya? Oke. Terima kasih yang sudah cerita. Itu baru cerita horor yang pertama. Kemudian ada, kita masuk ke cerita horor lagi atau mau ke cerita yang lain? Cerita yang lucu ya. Cerita lucu aja kayaknya ya. Ini aku kalau membaca cerita yang kedua ini bawaannya ketawa terus gitu loh ya. Karena apa? Sebelum aku cerita ke teman-teman, itu kan aku baca dulu di Instagram gitu.
baca-baca, ini kok ceritanya menarik banget, unik. Kalian denger ya, penasaran nggak? Penasaran nggak? Ini soal mantap ya. Oke, dengerin baik-baik ya. Aku mau cerita Kak. Nah, dulu aku pernah kos di salah satu kota Y Kak. Ya, salah satu kota Y. Tahu nggak itu di mana kira-kira salah satu kota Y? Banyak ya, ada kota Jogja, kemudian mana lagi kira-kira kota inisial Y. Nah, aku kos di salah satu kota Y Kak, karena aku kuliah di kota itu. Aku kos di salah satu wilayah ya, dan kos aku itu bukan hanya untuk cewek tapi juga untuk pasutri. Jadi untuk cewek dan untuk pasutri, cowok-cowok nggak boleh nih. Ada satu teman kos aku yang dia ternyata menikah, kayak gitu ya. Otomatis si suami diajak ke kosan aku, kosnya temen dia dan kosnya aku gitu ya maksudnya. Karena alasannya kosnya dia itu lebih dekat dengan tempat kerja si suami. Ya seperti itulah pokoknya, dia kos punya temen kosnya nikah, kemudian suaminya diajak ke kosnya dia, karena memang kosnya itu boleh, kalau untuk pasutri boleh, untuk cecek juga boleh, tapi untuk cowok nggak boleh. Nah pas malam-malam aku mau minta sesuatu ke temen aku Kak, karena pintunya agak kebuka, otomatis langsung aku dorong kamar kos temen aku, pintu kamar kos temen aku. Ternyata temanku sama suaminya baru pemanasan, mulai mantap-mantap Kak. Ulala ya, baru pemanasan dan kamu nggak ada dosa langsung tanpa ketuk, tanpa permisi dorong pintu kamar teman kamu. Kamu nggak ada akhlak memang ya. Dengan tanpa dosa, aku tetap minta barang yang aku butuhin ke teman aku Kak. Aku juga nggak kepikiran minta maaf atau nutup kembali pintu kamar kos teman aku dan memberikan kesempatan mereka berdua untuk melanjutkan mantap-mantapnya. Ya mungkin aku salah juga nggak ngetuk pintu, atau karena alam bawah sadarku itu masih ngerasa kalau teman kos aku itu belum nikah gitu ya. Jadi kamu punya teman udah nikah dan dia baru mulai gitulah ya, dan kamu tanpa dosa buka pintunya, atau memang karena teman kamu ini juga teledor gitu. Teledor kenapa tidak menutup rapat pintu kamar kosnya, atau memang sengaja biar kamu yang jomblo itu pada ini ya, pada pengen ya. Oke. Jadi kalau cerita itu aku tuh ngerasa ketawa dan aku bayangin gitu. Kok bisa sih ya kamar kosnya agak terbuka dan kamu nggak ngetuk pintu, tanpa akhlak, tanpa dosa, kamu langsung aja masuk dan melihat kejadian yang tidak seharusnya kamu lihat. Itu cerita yang kedua. Nah sekarang kita masuk ke cerita yang ketiga. Masih soal anak kos, masih bersama Obama ya, obrolan bersama Risma. Cerita yang ketiga. Ada dua temen aku Kak yang main di kos aku. Karena itu malam minggu, nah suasananya agak beda. Biasanya kalau main ya cuma sebentar langsung pulang. Karena ini situasinya anak muda, biasa kan ya nongki-nongki malam minggu, nongkrong sana sini. Karena kalian mungkin nggak punya uang, ya udah deh nongkrongnya di kosan aja, sambil ngopi-ngopi, sambil main gitar, kayak gitulah ceritanya. Karena malam minggu aku ngajak teman aku untuk ngopi dan main gitar. Nah betul kan? Baru duduk 5 menit Kak, aku diusir sama Pak Kos, aku dan teman-teman. Kira-kira kenapa ya kok sampai diusir? Apakah kamu main gitarnya terlalu berisik gitu ya sampai diusir sama Pak Kos, atau ada hal yang lain? Karena kadang-kadang anak kos itu ada yang tahu diri, ada yang nggak tahu diri. Ada yang tahu diri, oh ya karena kita kan kos, banyak tetangga kanan kiri, kita harus menghargai, kita harus menghormati gitu kan ya. Jangan sampai kita main musik ganggu. Atau memang Pak Kosnya aja yang lagi sensi. Kamu kali telat bayar uang kos, jadinya Pak Kos sensi, kalian diusir. Begitu kira-kira. Mungkin penyebabnya karena Pak Kos jengkel. Oh, kenapa ya jengkel? Gara-gara temen aku cari kos dan aku anterin ke kos aku Kak. Ternyata temen aku itu nggak cocok. Akhirnya Pak Kos ngerasa jengkel. Jadi ceritanya begitu, kamu diusir.
kamu nganterin temen kos ngelihat kosan di tempatmu, tapi karena nggak cocok jadi nggak jadi ngekos deh. Dan temen kamu yang 2 itu tadi kamu ajak ke kos untuk main gitar, otomatis Pak Kos rasa jengkel ya, ngekos kagak tapi malah berisik main gitar. Nah kayak gitulah ya. Tapi kalau aku sih pribadi senang gitu kalau punya kos kemudian dibuat untuk happy-happy, buat untuk kumpul-kumpul, hal-hal yang positif, misalnya pengajian bareng atau ngopi bareng, gitaran bareng. Yang penting masih dalam batas wajar, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya tapi mungkin karena Pak Kos baru sesi aja sih, karena nggak dapet ini ya doti untuk kosannya dia yang kosong. Apalagi kan masa pandemi kita juga susah gitu ya cari uang, Pak Kosnya juga ngerasa susah, jadi naik darah lah Pak Kos. Sudah obrolan yang kedua, kita masuk ke cerita yang ketiga. Mau cerita yang mana nih? Mau cerita yang horor lagi atau cerita yang seru? Kita masuk ke cerita yang seru aja ya. Lanjut cerita yang ketiga. Kalau ini cerita lucu, unik juga sih. Aku punya momen lucu ini kak saat Ramadan. Tuh jadi kangen anak kos, kayak gitu. Nah aku juga jadi kangen nih teman-teman kos aku. Waktu aku kuliah dulu aku juga pernah ngekos loh teman-teman. Apa ya, seru juga, ada serunya, ada sedihnya. Sedihnya jauh dari keluarga, uang jajan pun mepet, tapi senangnya ya bisa kumpul-kumpul sama teman kos. Gimana kabar teman-teman aku yang dulu kita pernah bersama-sama? Ada satu teman kos aku, dia tuh berasal dari Rembang ya, Rembang, pesisir pantai. Waktu dia pulang balik ke kosan, balik kuliah, dia bawa kepiting, dan aku sama 2 teman aku, jadi kita bertiga masak kepiting bareng-bareng, walaupun dengan bumbu ala kadarnya. Kita tuh bersamaan, senang, ketawa-ketawa bareng, masak bareng. Oh jadi kalian, semoga kalian baik-baik saja, semua sukses dalam lindungan Allah gitu ya, amin. Lanjut, jadi momen saat Ramadan, gimana momennya kira-kira? Jadi gini kak, selama Ramadan itu ada agenda bangunin anak kosan. Nggak tanggung-tanggung banguninnya pakai petasan yang super gede banget ya, suaranya duar gitu kayaknya, mungkin kayak bom kali ya, bom atom, entah itu bom atom atau kentut ya entah itu bom atom atau petasan yang suaranya kentut pret gitu kan ada ya. Nah auto senam jantung dong kak gitu ya, seisi kos jadi panik. Udah jam 3 dibangunin pakai petasan yang suaranya gede. Konyolnya lagi, temen kos aku yang bangunin pas sahur malah makan di siang bolong. Gak ada akhlak memang temen kamu itu ya, dia bangunin jam 3 pakai petasan yang gede, tapi siangnya dia makan es. Aduh, emang ya godaan saat puasa itu emang ada-ada aja. Misalnya ya kalau hari-hari biasa itu kita kan minum gitu, minum apa sih, ngeliat es teh itu be aja, biasa aja. Tapi kenapa waktu puasa menjadi satu godaan? Ya mungkin tergantung iman masing-masing sih. Ada juga yang cuek aja, nggak masalah kok di depannya ada orang makan juga nggak apa-apa, biasa aja, nggak pengen. Tapi juga ada loh orang-orang tuh yang tipenya, ada orang di jalan bawa es, kan nggak semuanya muslim gitu ya, ada orang di jalan bawa es atau ada orang jualan es, pengen sini langsung ngeludah kak. Ya udahlah ya, ditahan. Memang godaan orang puasa itu seperti itu, dari makanan, hawa nafsu banyak sekali, jadi kita sendiri yang harus membentengi. Lanjut ya ceritanya. Terus gini kak ya, ada satu lagi kata temen aku yang indigo ya, kos aku itu sarang kunti merah. Wow, soalnya kos aku itu deket dengan tumbuhan yang lebat dan sungai kak. Tapi selama aku kos di situ ngerasa aman-aman aja tuh, nggak ada masalah. Mungkin kamu aja yang ngerasa nggak ada masalah, atau karena kita nggak punya kemampuan indra keenam gitu ya, nggak bisa ngelihat jadi ngerasanya aman. Tapi itu menjadi satu hal yang positif juga maksudku, karena kita nggak bisa ngelihat, ngerasanya lebih tenang. Tapi ketika ada teman kita yang indigo, punya indra keenam, diberi kelebihan seperti itu, ya ada positifnya, ada negatifnya. Semua pasti punya gitu. Negatifnya kita nggak bisa ngelihat, positifnya aman-aman aja sih, yang ngerasa aman gitu kan, nggak ada apa-apa, kita nggak bisa ngelihat hal-hal yang demikian gitu kan, aman ya.
nggak ngerasa apa-apa. Jadi gitu, saat lebaran kemudian kosnya itu katanya sarang kunti merah. Wow, ngeri banget ya kalau kita ngebayangin kunti satu aja ngeri, apalagi sarangnya. Ya Allah, tolong ampun ya, sarang kunti merah. Bayangin aja teman-teman ya, sarang kunti merah kayak apa tuh jadi satu kamar kos, entahlah seperti apa. Oke teman-teman, lanjut ke seri Obama, obrolan bersama Risma dengan tema pengalaman menjadi anak kos. Tadi sudah ada cerita horor, kemudian cerita seru, cerita menarik. Nah, ini balik lagi ke cerita horor. Dengerin ya, karena cerita horor itu menjadi sesuatu hal yang menarik untuk kita dengarkan. Jadi gini Kak, dulu aku pernah kos di salah satu kota. Dari bangunan kos memang sudah terlihat bangunan kuno kolonial Belanda. Bangunan depan untuk rumah ibu kos dan bangunan belakang untuk anak-anak kos tidur, ya untuk yang di kos di belakang. Dari malam kedua tinggal di situ, aku sudah ngerasa resah dan gelisah Kak. Ini resah dan gelisah dalam hati, bukan resah dan gelisah lagunya Pak almarhum Pak Krisya gitu ya, resah dan gelisah menunggu dirimu gitu ya, di sudut sekolah bla 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 ya. Kalau ini resah dan gelisah karena ada sesuatu hal yang janggal dari kos itu, pastinya horor ya. Jadi waktu aku tidur Kak, aku tuh ngerasa tindihan, dan di situ rasanya banyak anak-anak cewek baru teriak-teriak. Padahal di kos aku itu nggak ada siapa-siapa. Teman-teman tahu nggak sih tindihan? Tindihan itu dari bahasa Jawa ya. Kalau kita tidur itu seperti kita nggak bisa gerak. Itu dinamakan tindihan. Kalau di daerah teman-teman namanya apa? Bisa komen di bawah sini ya. Kita tidur rasanya nggak bisa gerak ya. Soal tindihan itu ada dua kepercayaan ya. Yang pertama menurut medis, yang kedua itu ya kepercayaan gitu. Maksudnya yang pertama itu menurut medis bahwa tindihan itu memang karena ada satu saraf kita yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya kayak gitu. Nah kalau yang kedua itu memang karena ada kejadian horor berkaitan dengan hal-hal yang gaib, kepercayaan gitu ya, bahwa tindihan itu memang kita diganggu oleh makhluk halus. Sama dengan Mbak ini ya, dia tuh waktu tidur tindihan. Kemudian ada suara cewek yang teriak-teriak, padahal nggak ada orang di situ. Nah pas aku bangun, badanku terasa panas dingin Kak. Pernah juga jam 11 malam aku ngerasa ada anak kecil yang sedang mainin pintu, dek. Padahal nggak ada siapa-siapa. Nah Kak, kejadian paling horor itu waktu kita makan bareng-bareng. Jadi di kos aku itu ada satu semacam rasa kebersamaan gitu ya, makan malamnya itu bareng-bareng. Nah ada satu kakak tingkat aku makannya lama banget Kak. Pas ditanya dia nggak jawab, cuman diem aja. Duh kenapa ya? Akhirnya karena kita takut, ini kenapa nih dipanggil kok diem aja? Kita panggilin bapak kos atau penjaga kos. Di sini penjaga kos ya. Dan ternyata kakak tingkat aku itu kesurupan. Duh, serem banget ya. Bayangin aja deh teman-teman, kita baru makan bareng-bareng, di situ ada orang yang makannya lama, dipanggil gak jawab, aku jadi curiga. Itu yang makan siapa? Yang makan itu jangan-jangan bukan kakak tingkat temen itu ya, kakak tingkatmu, tapi yang makan itu yang ada di dalam kakak tingkatmu itu. Ulala ya, serem juga nih ya. Kalau aku jadi anak kos, alhamdulillah dulu waktu aku ngekos aman-aman aja, nggak kenapa-napa. Bapak kosnya baik, ibu kosnya jualan makanan murah, jadi kalau makan 5.000 aja udah dapat nasi. Ngirit banget kan? Hemat banget ya, 5.000 udah dapat nasi. Kalau kita di daerah Solo Jogja itu memang jualan makanan itu masih sangat murah ya. Penjual makanan itu nggak mahal-mahal, murah banget. Kita 5.000 aja dapat makan, 3.000 aja bisa dapat makan. Kalau di kota teman-teman gimana? Paling murah tuh jajan berapa sih kalau makan? Ya kalian bisa komentar lagi. Aku penasaran soalnya. Kalian tuh kalau jajan berapa sekali makan? Mungkin ada 10.000, ada yang 15.000, atau di kotanya memang kota besar, metropolit sampai 20.000 sekali makan. Kalau di kota tuh murah banget. Murah ya, nggak perlu mehong-mehong makanya. Asal kenyang aja. Kalau anak kos tuh prinsipnya asal kenyang. Terus anak kos tuh kalau ada seminar ikut. Sebetulnya ya dapat ilmu itu nomor 2. Yang pertama apa? Dapat makanan.
untuk nganjal perut. Nah, kalau kalian juga kayak gitu ya, kayak gitu juga, mungkin berarti kita sama. Satu server lah ya. Nah, oke, lanjut ya. Ini cerita yang terakhir, masih cerita horor, dan menurut aku masnya ini mas ya. Kalau yang tadi sebelumnya aku mungkin ada yang mas. Nah, kalau yang ini yang terakhir ini mas. Dan mas ini menurut aku mempunyai keberanian yang luar biasa. Kenapa? Karena dia nggak takut gitu ya. Dia malah melawan hal-hal yang gaib seperti itu. Kalau aku sendiri misalnya punya kos serem, aku langsung ngibrit lah ya, aku langsung pindah ke kos walaupun aku sudah bayar. Tapi ya gimana lagi, karena takut kan ya, daripada memang jiwanya selalu bergejolak, ya lebih baik kita kan mengantisipasi, udah pindah aja. Walaupun agak membuang uang sedikit, karena kita kan kos itu kan bayarnya nggak harian ya, ada yang bulanan, ada yang tahunan kayak gitu. Yuk lanjut ke cerita yang terakhir, daripada kalian penasaran, lanjut aja ya. Aku mau cerita nih Kak, soal pengalaman aku jadi anak rantau. Jadi waktu itu aku mencoba cari-cari kos, tapi nggak dapet karena sudah penuh. Akhirnya aku ngontrak di rumah saudara aku. Sama, kita senasib. Aku dulu juga gitu loh teman-teman. Waktu itu aku nyantai-nyantai jadi anak kos, nanti aja, paling juga masih banyak kos yang kosong. Tapi ternyata kosnya penuh. Tapi alhamdulillahnya dulu masih ada satu kos yang baru, ya, kos baru di situ, dan aku akhirnya kos di situ, tempat pak kos murah, terjangkau. Jadi ada hikmahnya. Awalnya sih kos aku itu aman-aman aja Kak. Ini udah lanjut loh ya. Awalnya kos aku itu aman-aman aja sih Kak. Tapi kejadian mulai aneh saat aku mengajak teman-teman aku main di kos aku. Entah hanya sekedar main atau hanya sekedar tidur. Sebelumnya aman, tapi setelah ngajak teman-temannya kok jadi ada hal yang aneh. Mungkin apakah si penghuni kos yang nggak tampak itu merasa terganggu atau gimana? Bisa jadi, bisa banyak penyebab. Waktu itu ada teman aku yang kakinya ngerasa ditarik. Bahkan ada benda jatuh tiba-tiba. Gimana tuh ceritanya? Bayangin aja ya, kita baru tidur kok ditarik-tarik gitu kan ya. Sangat mengganggu sekali. Aku sendiri juga ngalamin Kak. Waktu itu aku baru sholat tahajud sekitar jam 2.15 malam, 2.15 dini hari. Tiba-tiba pintu kamar aku kayak didorong keras sekali Kak. Padahal waktu aku cek aman-aman aja, kos aku nggak ada maling atau nggak ada apapun. Nah loh, siapa tuh? Pernah juga Kak, aku ngerasa ditemenin saat tidur. Ya, merasa ditemenin saat tidur padahal belum nikah. Nah, siapa tuh ya yang nemenin? Aku juga pernah loh teman-teman, kayak ngerasa tindihan gitu ya, kayak tadi loh tindihan kan aku udah cerita apa itu tindihan. Aku tindihan, kemudian kayak tidur ditemenin pocong. Waktu itu kan aduh nggak bisa gerak, tapi aku sering ngelirik ke belakang, dan ternyata kayak aku tuh ditemenin tidur pocong. Mungkin mas ini juga sama gitu ya, kok kayak tidur ada yang nemenin. Aku waktu itu juga pernah ngerasa Kak, ya, jam 11 malam tiba-tiba bangun, kemudian aku dikejutkan dengan sosok lelaki dengan kuku panjang berwarna hitam. Dikejutkan dengan sosok lelaki dengan kuku-kuku berwarna hitam panjang. Serem banget gak sih? Nah. Kemudian aku mencoba untuk menyusuri apa yang terjadi sebetulnya Kak. Aku mencoba mencari tahu sebetulnya kos aku ini kenapa gitu. Di jam 11 malam mencari tahu, dan ini benar-benar lelaki idaman gitu ya, idaman. Kamu tidak lari dari kenyataan, tapi memang mencari tahu gitu ya, sebetulnya ada apa. Jam 11 malam itu aku menyusuri kamar kos dan mencari penyebab kos aku yang tidak beres Kak. Ternyata di ventilasi jendela kamar aku menemukan benda yang saat aku pegang terasa panas. Apaan tuh? Nggak tahu ya, entah jimat atau entah apa. Pokoknya benda itu dipegang terasa panas. Akhirnya aku buang benda itu Kak. Tapi sebelumnya aku bacakan dulu ayat-ayat Al-Quran dan aku bacakan ayat suci. Wow. Setelah aku membuang jimat itu, alhamdulillah tidak ada kejadian yang terlalu aneh-aneh Kak di kos aku.
paling hanya kejadian-kejadian kecil yang aku anggap yaitu seperti hal yang biasa aja di setiap kos atau di rumah itu kan juga ada hal-hal yang demikian kayak gitu. Nah ya, alhamdulillah sudah aman, tentram, sentosa, nggak ada gangguan apapun dari kos. Oke, gimana nih teman-teman? Aku sudah banyak cerita loh tentang pengalaman menjadi anak kos, dari yang lucu, kemudian yang horor. Nah, kalau kalian punya pengalaman yang menarik, kalian juga boleh komen. Dan kalau kalian ngerasa video aku menarik, boleh banget kalian bagikan ke semua akun sosial media kalian. Dan jangan lupa apa? Ayo, jangan lupa subscribe-nya biar aku semangat loh bikin video. Mungkin nanti kita bisa seri Obama yang selanjutnya. Nantikan aja ya seri Obama yang selanjutnya, obrolan bersama Risma. Nanti mungkin juga kalau waktunya memungkinkan kita bikin seri yang kedua tentang pengalaman menjadi anak kos. Karena seru-seru gitu ya, jadi anak kos itu seru-seru. Jadi bukan hanya kupu-kupu ya, kuliah pulang, tapi seru lah pokoknya, kita main bareng sama teman-teman, kemudian kita ngerjain tugas bareng gitu lah. Atau kalian juga mungkin contekan satu sama yang lain gitu ya, jangan seperti itu, jangan. Jadilah anak mahasiswa yang baik, jadi anak kos yang baik. Udah ya, segitu dulu, ketemu sama Risma di seri Obama. Sampai jumpa di seri-seri yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.